Baik saudara-saudara sekalian, sebagai gerak lanjut kita akan meneruskan bab Al-Quran ini, yaitu Al-Quran sekarang yang ada pada tangan umat Islam semuanya adalah Quran tulisan Utsmani. Baik, kemudian kita belajar berguru. Kalau orang itu tanpa belajar tajwid tapi sudah pandai bertajwid hanya kepada satu guru, dua guru cukup. Jadi ada orang langsung terus sangat bacaannya kena belajar tajwid. Tapi kalau tajwid sudah bagus, setelah berguru yang panjang yang pendek, sebab Quran ini saudara-saudara sekalian ada panjang, nampak panjang, ada alif tapi baca pendek. Dalam surah Al-Kahfi ada lakinna, bacanya bukan lakinna, lakinna, karena itu kecil bulat. Banyak. Ada bacaan saktah, berhenti tanpa napas. Ada imalah, baca sengit. Bismillahirrahmanirrahim, itu imalah. Imalah itu apa? Macam sengit gitulah. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak berguru kita baca majroha, salah. Tak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, salah lagi. Dan macam mana yang betul? Bismillahirrahmanirrahim, itu imalah. Belajar dengan guru, jangan baca sembarang-sembarang itu Quran. Oi, kalau kita bisa hafal Al-Quran luar biasa itu. Sedangkan menghatamkan saja lebih-lebih di bulan Ramadan ini luar biasa. 60.000 malaikat sama-sama mencurahkan rahmat dan meliputi dengan pahala malaikat-malaikat. Maka kalau ada orang hatam Quran, walaupun anda tak menghatamkan, kita duduk sama-sama membaca doa, mengaminkan doa. Daripada buku saya yang warna biru itu kan ada yang terakhir hatam Al-Quran, ataupun mana kitab-kitab yang lain juga banyak, itu kena sama-sama amin, walaupun tak menghatamkan ikut sama-sama amin. Baik, saudara-saudara sekalian, berkenaan Al-Quran ini mulai diturunkan sampai akhir, sampai hari kiamat, tidak ada sedikit pun perubahan. Walaupun ramai orang yang coba menyelewengkan, mengubah dan sebagainya, tetap dijumpa. Sebab apa? Allah Ta'ala yang memelihara, bukan manusia. Diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 tak silap saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Bukan manusia pelihara, Allah yang memelihara. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak ada perubahan, tidak bercampur aduk dengan kata-kata manusia. Semuanya kalam Allah. Maka jangan bimbang dengan Al-Quran. Siapa yang ragu kepada Al-Quran, murtad, out daripada Islam. Dan Al-Quran ini wajib dihormati. Jangan ditaruh diletakkan di bawah lutut, apalagi di lantai, hukumnya berdosa. Apalagi kalau dipegang begini, salah, itu dosa besar. Kalau Quran mesti begini. Anda lihat kata Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Quran mesti dihormati dan diagung. Kalau pegang Quran betul-betul pegang, ya,
Jangan letakkan di haribaan yang menyebabkan lutut lebih tinggi daripada Al-Quran. Kan banyak orang suka-suka kan, tak pakai leher ditaruh ke haribaan dia, ternyata dia lututnya lebih tinggi. Apalagi ditaruh ke lantai, dibaca gitu saja. Ini semuanya kalam Allah. Orang tak punya wudu tak boleh pegang Al-Quran. Boleh baca? Boleh. Pegang tak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Kan ada dalam di luarnya kan. Tak boleh memegang kalau tak punya wudu, melainkan orang yang suci dan sebagainya. Ini bab lain sudah. Jadi semua jemaah atau khatam Quran kalau tak lancar pun baca saja Al-Quran. Dan dalam ayat-ayat yang lain juga diterangkan berkenaan bahwa Al-Quran ini perlu diterangkan. Yang pertama yang menerangkan ya Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat Nabi waktu itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Surah An-Nahl sama, tapi ayatnya lain, ayat ke-89. Cobalah tengok, jarang juga kita bacakan. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Itu Alkitab Al-Quran, kitab Al-Quran itu untuk menerangkan segala sesuatu dan menjadi petunjuk, menjadi rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang muslimin. Allahu Akbar. Kabar gembira Al-Quran ini. Itulah saudara-saudara, ini yang namakan nuzulul Quran nanti. Umat Islam patut jangan lupa, sebab nuzulul Quran itu merupakan termasuk syiar agama. Ya, maka kita harus memperingati nuzulul Quran. Lalu apa itu yang dinamakan malam Al-Qadar? Nah, itu kan ada di sini keterangannya. Coba lihat berikutnya kan. Al-Qadar itu Al-Quran setiap tahun diturunkan ke alam syahadah, alam izzah, alam nyata. Itu setiap tahun di bulan Ramadan. Ya, Nabi telah menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan satu kaligus setiap malam pada akhir Ramadan. Itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar. Ini dulu saya terangkan ya. Turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebetulnya turunnya Al-Quran yang setahun sekali ke alam izzah, alam nyata. Itu hebat dan luar biasa. Ada tanda-tandanya, ada Al-Quran. Yang inilah siapa di antara umat Nabi Muhammad, di antara hamba-hamba Allah yang dianugerahkan malam Al-Qadar ini, maka dosanya diampuni selama 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa, Pak? 83 tahun ekstra 4 bulan. Sekiranya ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanjangkan usianya sampai mencapai 80 ke atas, sudah diampuni dosanya semuanya. Ini baru dapat sekali. Kalau 2 kali luar biasa. Maka kita harus jaga mutu ibadah salat, yang fardu dengan yang sunat.
jangan mengabaikan yang sunat, asyik yang fardu saja. Tak sembahyang qobliyah ba'diyah, tak sembahyang tahajud, tak sembahyang duha, tak sembahyang apa-apa. Sedangkan Nabi telah mengerjakan ibadat itu, padahal Nabi juga dah diampuni dosanya dan dijamin ahli surga, masih memberi contoh kepada umatnya. Maka tak sempurna iman seorang mukmin itu, melainkan melaksanakan yang wajib, yang fardu, dan menyempurkannya dengan yang sunat. La yatimul iman illa bitamamil faraid was sunan. Allahu akbar.